Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Tentunya selain air putih, teh, dan bir. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu kopi specialty yang ada di Indonesia. Siapa yang suka minum kopi? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai kopi ini, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil bersama Lucy. Alvin sudah standby di China. Kita akan segera start lagi untuk etape yang ketiga. Kita akan belusukan keliling China. Jadi hari ini Lucy ditemani oleh Papa dan Mama. Hai dong, Ma. Pada kasih jempol aja ya, nggak apa-apa. Malu-malu di kamera, belum pernah soalnya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai kopi binturong. Binturong ini beda dengan luwak. Jadi binturong adalah hewan sejenis musang. Dia hidupnya aktif pada malam hari atau nocturnal. Binturong hanya memakan buah kopi yang matang, yang sudah berwarna merah. Dia makan malam-malam, habis itu dia keluarin bijinya di sore hari. Nah, kemudian dikumpulkan deh tuh biji-biji kopinya untuk proses selanjutnya oleh para petani. By the way, kita sekarang tuh lagi ada di kantor BSIP3. BSIP3 itu adalah Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Pertanian untuk Tanaman Industri dan Penyegar, yang tugas utamanya adalah untuk pengujian standar instrumen di pertanian. Namun ada tugas tambahan untuk penyediaan benih unggul berkualitas dan bersertifikasi, juga memberikan pelatihan-pelatihan di bidang komoditi mandat seperti kopi, kakao atau coklat, karet, teh, dan sebagainya. Itulah sebabnya di sini kita bisa lihat display produk-produk yang berhubungan. Jadi mereka kembangkan ini dari hulu ke hilir, dari tanamannya, inovasi-inovasinya sampai jadi produk jadi. Oh, G20 kemarin diperkenalkan juga ya Pak ya? Iya, yang kecil negara-negara. ini. Karena waktu itu kan banyak dibawa banyak dibawa delegasi itu. Kalau besar kayak gini ke koper itu katanya Iya. kebesaran. Bener-bener. Gitu kan. Kita kan pingin ngasih oleh-oleh tuh besar gitu kan. Habis ini ternyata ini nggak cocok kalau para delegasi datang mana terus bawa ini kebanyakan di koper. Akhirnya kita bikin yang 200 gram. Betul. Sayang juga kalau nggak muat di koper ya. Iya, sayang nggak muat di koper. Ada Arabica, ada Liberica. Ada Robusta, Ada Robusta. ada 3, ya semuanya bisa. Kemarin pada saat G20 itu kebanyakan lebih suka yang mana Pak? Yang Arabica. Arabica ya? Iya. Oke. Mereka senang rasa buah ya. Ya, fruity-fruity. Iya, tapi ada yang senang juga yang mix dengan Liberica kan. Liberica kan baru ya. Iya. Mereka baru memang tidak banyak kopi Arabica di Indonesia. Indonesia kan dari 100% produk kopi, itu 80% itu Robusta. Robusta. Kemudian hampir 20%, 19% lebih itu Arabica, sisanya sebagian kecil itu Liberica. Liberica. Dan belum begitu populer, tapi bagi saya suka Liberica. Why? Karena dia kan pahitnya dapat, rasa buahnya juga dapat antara Arabica dan Robusta. Sama asal kopi itu dulunya seluruhnya di dunia ini secara genetik itu Arabica. Kemudian ada perubahan tempat, lokasi, suhu segala macam, akhirnya Robusta. Kemudian ada Liberica. Jadi perbedaan dari genom kopi di dunia ini antara Arabica dan Liberica itu hanya beda 2%. Terus secara teori ya. Nah, kemudian antar varietas Robusta, Arabica itu pasti di bawah 2% perbedaan secara genetiknya. Tapi secara fisik memang berbeda, gitu. Secara fisik berbeda, tapi secara genetik tidak jauh berbeda. Kayak manusia lah gitu kan. Ya, Di seluruh dunia ini secara genetiknya sama, tapi secara fisik berbeda. Iya, gitu. ada yang bule, ada yang bule, ada afro, putih, ya. gitu segala macamnya. Ini juga gini. Jadi ini adaptasinya kan umumnya tahu Arabica ini di dataran tinggi. Betul. Robusta di dataran rendah. Kemudian kalau Liberica itu di daerah pasang surut umumnya. Oh, oke. Ya, daerah pasang Berarti surut. lebih rendah lagi MDPL-nya ya? Iya, tapi bukan berarti tidak bisa ditanam di dataran tinggi. Karena di Garut itu Liberica tumbuh subur di dataran tinggi dan buahnya jauh lebih besar. Oh gitu. Iya, itu. Tapi umumnya di Indonesia Liberica itu kan kita di Meranti ya, Riau itu umumnya tumbuh di pantai pasang surut sama rawa. Oke. Ya, itu yang Liberica. Nah, kalau kopi binturong itu kan orang binturong ini varietas atau bukan? Oh, bukan. Jadi binturong ini adalah teknologi
bagaimana teknologi proses yang asalnya misalkan umumnya robusta itu umumnya bukan specialty coffee, biasanya cita rasanya di bawah 80 umumnya ya. Tapi ada beberapa varietas kopi robusta yang juga specialty di atas 80, misalkan Basema robusta itu juga cita rasanya di atas 80, 81. Nah, kemudian kalau Arabica memang umumnya cita rasanya sudah udah tinggi. Jadi menurut beberapa literatur selalu di atas 80. Dan makanya banyak disukain orang Amerika, orang Eropa. Kemudian yang Liberica. Nah, dengan adanya teknologi proses binturong ini yang umumnya di bawah 80 itu meningkat jadi jauh, bisa meningkatkan cita rasa. Cita rasanya di atas sekarang menurut Asosiasi Kopi Amerika ya, SCA. Iya, itu 87 cita rasanya. Kan kalau luwak saja sekitar 81, 83 gitu. Ini 87. Jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul. Untuk semua jenis kopi, baik Arabica, Robusta maupun Liberica. Iya. Nah, yang kita patenkan, teknologi yang kita patenkan ini kan sudah kita patenkan nomor patennya yang P2019111794 ini dari mulai panen sampai pengolahan. Jadi ada 2 teknologi bagaimana proses pembuatan starter binturong dan proses pengolahan. Karena kalau misalkan panennya buahnya tidak matang, misalkan atau campuran, banyak masyarakat kalau panen kan tidak merah semua. Merah, kuning, hijau aja diambil, yang penting ada merahnya diambil. Nah, kalau ini harus panen merah. Dan kalau panen merah itu tentu cita rasanya juga umumnya sudah tinggi. Nah, dengan panen merah kemudian difermentasi maksimal 4 jam setelah panen umumnya. Cepat ya prosesnya, panen 4 jam sudah 4 jam harus kita fermentasi. Karena kalau lama, secara logika kalau kita panen lama disimpan bukan terjadi fermentasi, tapi bisa terjadi pembusukan. Kan banyak, kalau sudah keluar air, ada gula segala macam, kan bakteri atau jamur yang lain yang tidak kita harapkan, dia muncul di situ. Maka itu akan berpengaruh terhadap cita rasa. Nah, ini makanya maksimal 4 jam. Tapi ada beberapa yang penelitinya, saya bukan penelitinya. Jadi binturong ini ada 4 inventornya atau penemunya. Satu Profesor Fajri Jupri yang sekarang jadi Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di Jakarta. Kemudian yang kedua Bapak Safarudin, PhD, sekarang Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Pertanian. Kemudian yang satunya lagi Dr. Nendyo yang sekarang ada di BRIN. Nah, mereka sebetulnya dulunya riset bersama tentang kopi binturong. Ya, jadi asal muasalnya kopi binturong itu sebetulnya di suatu daerah di Luwu Selatan, Sulawesi Selatan. Itu ada masyarakat yang biasa mengkonsumsi kopi. Kopinya cita rasanya enak. Ini kopi apa gitu. Disebutlah namanya kopi bisang. Bisang itu nama binatang. Kalau nama binatang, kalau umumnya orang mengenal dengan binturong. Binatang binturong ini luwak raksasa yang endemik Asia Tenggara sebetulnya. Asia Tenggara. Endemik Asia Tenggara. Jadi bukan hanya, kan orang mengenal bisang hanya ada di Sulawesi Selatan atau Luwu Selatan, enggak. Kita baca referensi binturong itu atau bisang itu endemik Asia Tenggara. Hewan yang dilindungin. Betul. Kan. Nah, di sana ada apa? Oh, ternyata mereka memungutin biji kopi yang muntahan dari bisang. Kan kalau luwak ini konsumsi, kemudian dia feses kan. Betul. Nah, terjadi fermentasinya di saluran pencernaan bawah. Kalau bisang itu atau binturong itu, dia melepeh di sini, di mulutnya. Jadi dia hewan nokturnal,
mengkonsumsi, ngambil yang manis-manisnya aja. Kemudian bijinya disimpan sini, lepeh beberapa saat, berapa lama, udah nggak hilang rasa manis apa, dia muntahkan. Oh gitu. Nah, muntahan itulah yang dipakai masyarakat untuk membuat kopi bisang atau kopi binturong malino, mereka menyampaikan. Bahkan Tapi tidak ditelan ya Pak ya? Nggak ditelan, hanya tidak di ada. mulut aja? Hanya di mulut saja. Mereka di mulut, Dilepeh. dilepeh gitu. Nah, karena proses itu, kalau masyarakat kan taunya ya mungutin, tapi bagi para peneliti ini hal yang sesuatu hal yang masa nggak bisa. Akhirnya melakukan penelitian sejak tahun 2015. Ini bagaimana salivanya, kemudian mikroorganisme apa saja yang ada di hasil lepehan itu. Sebetulnya puluhan mikroorganisme yang ada, termasuk di ngambil saliva, kemudian ludahnya bisang itu, dari puluhan itu ditemukan ada 9 mikroorganisme yang menguntungkan, yang bisa proses terjadinya kopi binturong itu. Termasuk enzim itu. Nah, itu dipakai sampai tahun 2019. Jadi cukup panjang penelitiannya, 4 tahun, sehingga bisa jadi stabil bahwa itu bisa untuk kita perbanyak. Inilah dulu yang namanya Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di bawah Badan Litbang Kementerian Pertanian. Punya teknologi pembuatan proses kopi binturong. Nah, selama 2019 menjelang G20 itu kita perkenalkan, dan saat itu patennya selama 2 tahun baru keluar. Jadi paten ini cukup lama juga kita baru keluar paten teknologi binturong ini. Global ya Pak, berlaku global patennya? Global, harusnya kalau paten itu berlaku global. Tapi memang dari Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Nah, sampai saat ini memang banyak orang yang tertarik, dan kita ini lembaga riset sekarang jadi lembaga untuk standarisasi. Sisi komersialisasinya belum, tapi banyak orang yang sangat tertarik. Kita pingin kalaupun ada pembeli, ya pembeli yang besar. Ada beberapa yang pingin mereka melisensi mana, tapi kita pingin teknologi ini berdampak pada petani, masyarakat petani gitu. Apalagi memang di Indonesia produksi kopi itu masih di atas 90% rakyat ya? Ya, rakyat. Ya. Gitu. Rakyat dengan roasting yang alat-alat yang sederhana. Nah, kemudian penyinaran juga mereka kan mengandalkan sinar matahari. Kemudian juga cara petik juga berbeda-beda. Banyaknya umumnya tadi itu panennya ya, kalau ada merah dikit dia panen semua. Padahal itu berpengaruh pada kalau dijemur antara yang tua, sedang, muda, kadar airnya berbeda. Kalau kadar air berbeda, begitu di roasting kita pingin light, medium, kita mau hard gitu. Nanti yang satu sudah gosong, sudah jadi arang, yang satu medium, satu belum matang. Akhirnya cita rasanya tidak jelas, tidak standar. Nah, kita juga punya kewajiban tentu mendampingi bagaimana petani itu ya panen merah gitu kan. Sabar ya, edukasi. Karena kan dari yang panen merah dengan panen yang ada yang hijau itu waktunya paling 1 bulan, 1,5 bulan. Kalau dari bunga sampai ke merah itu kan kira-kira 4 bulanan. Masa nunggu 1 bulan nggak mau gitu. Jadi kita pingin panen itu merah seperti di foto itu semua. Gitu. Jadi kita pingin panennya merah. Nah, dengan panen merah industri juga diuntungkan kan. Mau membeli harga tinggi tapi dengan kualitas yang tinggi. Gitu. Tidak mau dicampur antara yang merah hijau. Tapi memang untuk hal-hal tertentu yang penting banyak. Kalau kita kan yang penting punya nilai ekonomi tinggi. Gitu. Oke, jadi binturong coffee itu lebih ke teknologi yang menggunakan saliva dari si binturong ya?
Iya, jadi ya saliva dan konsorsium bakteri Konsorsium dari bakteri. binturong yang diperbanyak secara artifisial di laboratorium. Iya, jadi di sini tidak ada penangkaran. Tidak ada penangkaran. Binturong. Jadi semua orang selalu bertanya, ada binturongnya enggak? Kalau kita nyimpen binturong di sini, kita kena undang-undang perlindungan satwa. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Betul. Jadi semua selalu datang sini, ada nggak binturongnya? Nggak ada di sini. Tapi bagaimana mau melihat prosesnya, kita ada laboratorium terpadu untuk bisa menstandarisasi yang cairan hampir sama atau bahkan sama atau identik dengan yang ada di mulut atau saluran pencernaan atas. Tapi artificial ya? Artificial, iya. Dari awal memang artificial atau awalnya ngambil salivanya terus diperbanyak, Pak? Iya, awalnya ngambil salivanya, kemudian itu yang diperbanyak. Diperbanyak itu ya? yang diperbanyak. Okay. Hampir kayak teknologi stem cell berarti ya? Ya, hampir seperti itu. Ya kalau yang sederhananya kayak membuat ragi tape lah. Kan raginya dari alam dan sekarang diperbanyak gitu. Dan itu bisa diperbanyak. Itu teknologi itulah yang dipatenkan salah satunya. Right. Iya, salah satu membuat proses teknologi bagaimana bisa memperbanyak saliva konsorsium bakteri yang ada di alam menjadi di laboratorium. Kopinya sendiri, kopi apapun bisa. Kopi apapun bisa, gitu kan. Okay. Kopi mau dari manapun, kopi apapun bisa dengan teknologi ini. That's why malah jadinya hasilnya skornya bisa jauh lebih tinggi karena bisa dipilihin kopi yang memang benar-benar high quality yang tidak di lingkungan hidupnya si binturong itu ya. Iya, gitu kan. Kalau itu yang terjadi kan, dan kita memang mengambil sesuai dengan perilaku bisang atau binturong di alam. Kan binturong di alam itu memang memilih buah atau cerinya yang betul-betul matang gitu kan. Kemudian juga dia enggak ambil terus dimuntahkan kan, enggak, dia juga diemut-emut. Nah, itu juga proses itulah yang dalam tanda kutip yang kita patenkan, berapa lama fermentasinya, harus seperti apa gitu kan. Iya. Gitu. Menarik sekali, Pak. Ini laboratorium terpadu ya, Pak ya? Iya, laboratorium terpadu, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Tanaman Industri dan Penyegar. Jadi di sini tadi yang bagaimana untuk memperbanyak artifisial yang cairan, enzim dan konsorsium bakteri, kita memang di sini laboratoriumnya. Jadi teman-teman selain untuk perbanyakan starter kopi binturong, di sini juga ada kultur jaringan kopi, kemudian ada laboratorium tanah dan sebagainya. Biasanya teman-teman yang ada di sini, gitu. Jadi kalau mau perbanyak itu, kalau perlu cukup banyak baru kita perbanyak, gitu. Karena harus segar ini di laboratoriumnya. Kemudian di belakang ini ada kebun coklat, di depan juga kebun coklat. Yang kopi nanti kita sekalian di lapangan. Ini mobil buat road test biodiesel B100 ya. Ini sumber energi terbarukan, guys. Ya, sumber energi terbarukan. Kalau yang ini sudah hampir 290.000. 290.000 dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu pure pakai pure B100. Biodiesel. Iya. Nah, ini camping, orang nikahan mana di sini. Jadi ada dormitory di sini. Kalau ada mahasiswa mau penelitian atau mau kerja praktek, bisa nginep di sini juga. Atau delegasi dari negara lain mungkin ya, Pak ya? Iya, delegasi negara lain juga kalau mau nginep di sini. Tapi kalau mahasiswa namanya juga summer camp kan. Jadi mereka berkemah di tempat kita. Ini pas musim kemarau nih, puncak musim kemarau kita. Ini bulan Agustus ini. Ini kebun-kebun percobaan kita, kakao, sama kebun koleksi Plasma Nutfah kita. Kita punya 774 aksesi atau varietas atau jenis kopi, kakao, karet, teh, dan sebagainya. Yang terbanyak kopi, kita punya 245 aksesi atau jenis calon varietas, klon, dan sebagainya kopi di kita. Mungkin salah satu yang paling lengkap koleksi kopi di Indonesia. Iya ya. Kalau ini koleksi karet kita ya.
Kita karet, kita punya sekitar 40-an aksesi jenis karet. Oh, karet pun macam-macam ya, Pak? Karet macam-macam juga. Karet macam-macam. Orang kan lihat kok rapat, mana memang ini kebun koleksi bukan kebun produksi. Nah, mau bisa membedakan kebun produksi, sebelah sini ini udah mulai kebun produksi. Oke, jaraknya memang normal segini Sudah ya. normal ini. Ini sedang tidak dioptimalkan karena harga karet dunia sedang turun kan. Jadi kalau lagi turun ya sudah ininya perawatan minimal. Gitu. Indonesia nomor berapa ya Pak untuk penghasil karet sekarang? Sekarang kalau tidak salah nomor 4 di dunia. Nomor 4 ya? Nomor 4 di dunia. Kalau kopi juga? Kopi kita ya nomor 4. Nomor 4 ya? di dunia, kopi. Sebelah kiri ini adalah kebun kopi Robusta. Di sini tidak ada kopi Arabica karena ketinggiannya di sini 480 sampai 492 ya Pak ya? 492 paling tinggi ya. meter di atas permukaan laut. Jadi Arabica itu bisa tumbuh dengan baik di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini Robusta aja untuk perkebunannya. Ya, kita ke perbenihan ini. Nanti baru kita jalan ke ini. Oh, Nggak ini apa-apa jalan. kebun benih ya? Iya, kebun benih. Ya. Ini yang pakai B100, yang belakang pakai solar biasa. Oke. Gitu. Jadi kita lihat ininya sebelum saya ke sana. Mumpung ini. Ininya. Bau minyak. Baunya bau minyak? Iya, minyak kelapa. Oh, minyak kelapa? Iya. Kan nggak bau ini. Oke, iya, Ya betul, kan? betul. Beda dengan ini yang pakai solar biasa. Dan bisa membedakan tenaganya ini lebih Oke. halus. Iya. Ini kontrol. Ini kontrol. Kita jadi nyium-nyium asap, guys. Untuk tahu bedanya ya. Asap. Oh, ini bau dari jauh udah bau. Iya. Yang itu nggak ada Ini kan baunya. kontrol, ini nggak ada baunya. Wow. Wah, kalau semuanya pakai B100, Iya. ini kondisi langit kita nggak kayak begini, Pak. Iya. Sekarang ini lagi luar biasa ini. Ah, ini perbenihannya. Kopi Arabica. Jadi perbenihan bisa di sini di ketinggian yang rendah, justru memang lebih baik di ketinggian yang rendah. Tapi nanti kalau udah tumbuh besar, dia harus dipindah ke di atas ketinggian 800. Ini ya Pak, bercak-bercak ini ya? Iya, gini. Jadi kalau dia semakin tua, mana bisa menyerang bercak ini, bercak daun gitu kan. Iya. Jadi nanti kalau daun sudah rusak karena dia fotosintesis itu dihasilkan di daun, maka tidak menghasilkan buah yang maksimal. optimal. Iya. Gitu kan, kita rugi. Ya. Gitu. Ini gara-garanya Arabica itu dia kalau di ketinggian yang rendah dia agak gampang kena ini nih, sakit ini. Apa namanya Pak? Apa daun? Bercak daun. Bercak daun ya. Iya. Bercak daun. Seperti ini kan Oh bercak-bercak iya daun. iya. Oh iya, ada yang Bercak-bercak coklat-coklat itu ya. Iya, ini kena bercak daun. Nah, kalau Robusta nggak apa-apa. Enggak. Robusta nggak nggak terserang ini meskipun ketinggiannya rendah. Iya. Gitu. Ini Arabica. Di Arabica. Jadi kita punya kebun perbenihan ada 3, ini 1, kemudian 2 dan perbenihan 3. Kapasitas 2 juta setahun. 2 juta. 2 juta apa tuh Pak? 2 juta benih. Oh, oke. 2 juta benih dan ini dibagikan gratis Wow. kepada masyarakat. Ya. Jadi ada kelompok tani, gampoktan atau masyarakat yang memerlukan benih kopi Arabica secara cuma-cuma bisa mengajukan kepada kami. Wow. Gitu kan habis ini. Tapi silahkan ambil sendiri atau bayar ongkos kirim, kita nggak ada biaya angkut. Iya, Adanya betul. menyiapkan Cengli. benih. Iya, Betul. gitu. Wajar lah. At least ongkos kirim bayar sendiri lah. Iya, gitu. Oke. Pokoknya bongkar muat, ongkos kirim ini sendiri. Iya. Mau perlu 5 hektar kan cuma paling 6.000, 7.000. Oh, boleh ngambil banyak gitu ya benihnya? Di sini nggak ada yang minta, kalau bersurat itu kalau hanya ngambil 50, 100 pohon nggak perlu bersurat, kesini saja bawa sendiri di mobil. Tapi kalau sudah minta ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bersurat. Oh, oke. Karena biar orang istilah kan banyak juga yang minta, sehingga
kita bisa tahu tersebar ada di mana saja gitu kan. Tapi Ya. kalau untuk rumah tangga, saya pingin nanam di belakang rumah gitu kan, 10 pohon mah nggak perlu bersurat. Silakan ambil gitu. Silahkan ambil saja I gitu see. kan. Habis ini. Jadi Wow, biasanya wonderful. ini Sukabumi juga minta 130.000. Ini saat ini siap disalurkan sebanyak 375.000 yang siap salur ya. Satu pohon satu label di kami. Oke. Gitu Oh, kan. ada labelnya Ada satu-satu. label, satu pohon satu label. Kemudian yang ini juga 350.000. Ini kira-kira 4 bulan ke depan sudah bisa disalurkan. Ini apa, Pak? Ini Arabica. Arabica juga sama ya? Sama. Nanti Robusta beda perlakuannya. Kalau Arabica kan dari biji, Iya. gitu kan. Karena dia menyerbuknya internal. Jadi kawinnya hanya dengan dia saja. Gitu kan. Kalau Robusta beda lagi. Robusta itu kopi yang senang kawin. Dia kalau tidak kawin dengan beberapa jenis, klon, varietas, hasilnya tidak akan bagus. Oke. Maka dia tidak dari biji. Dia dari entres atau dari pucuk. Perlakuannya beda. Nanti kita lihat bedakan, oh ini toh perbenihan kopi Robusta. Gitu. Oh, interesting. Karena kalau perkawinnya di internal kan bijinya udah pasti sama dengan induknya. Betul. Tapi kalau Robusta itu dia kawin silang. Kalau begitu kawin silang, biji yang dihasilkan belum tentu sama dengan induknya. Iya. Oh ini berbuah lebat gini, begitu diambil dari biji, kok ini nggak berbuah lebat karena dia udah kawin dengan tempat yang lain. Gitu. Kita juga ada di sebelah sana kebun entres ada 17 klon. Gitu. Banyuwangi terus Dari ujung ke ujung aja Pak. Da- Ujung Jawa ngetesnya. Oh, ujung Jawa ke dari ujung kiri, Dari ujung Merak kanan ya. ke Banyuwangi, dari ujung ke ujung aja. Gimana? Kalau pakai B100 nyaman, dari tenaganya tuh lebih berasa gitu dibanding pakai Pertalite yang Pertamina itu. Oke. Dari tenaga segi tenaga. Power ya. Power. Mantap, Terus, mantap. mesin halus, Ah, nggak terlalu berisik lah nggak terlalu berisik dan nggak bau ya. dan nggak bau. Nice. Iya. Ramah Ramah lingkungan. lingkungan. Ya. Kan tadi bisa bedakan Iya. baunya ini. Iya. Ini yang genja salak ini yang buahnya. Nah, ini seperti kelapa, salak. kelapanya spesial nih guys. Iya. Ini umur 27 tahun. 27 tahun. Tapi masih bisa relatif tidak terlalu Iya, tinggi. nggak karena terlalu genja. tinggi. Nggak terlalu tinggi. Dan buahnya juga tidak terlalu besar ya, Pak Tidak ya. terlalu besar. Rasanya Ini- manis. Kelapanya high end guys. Ini yang ada soda-sodanya itu ya Pak ya tadi. Ya, ada manis, ada sedikit rasa sodanya. Sedikit rasa soda. Jadi orang seneng, wah kok Spesial. spesial gitu Spesial, kan. ya. Iya. Sini ada 1.600 pohon. 1.600. Iya, yang umur 27 tahun, 37 tahun, kemudian yang sekitar 400 pohon umur 3 sampai 5 tahun masih di belakang sana. Gitu kan. Ini aslinya ditemukan di Kalimantan Selatan, tapi di Kalimantan Selatan sendiri sekarang sudah punah. Adanya di sini banyak, 1.600 di sini. Jadi yang delegasi G20 juga waktu field trip ke sini. Oh, mereka diajak ke sini. Iya, tapi tidak terekspos ini. Mereka datang puluhan orang, yang jaga ratusan orang, tentara mana habis ini. Lebih banyak yang jaganya habis ini. Gitu. Kita di sini. Mereka jalan dari sini, kemudian kan seperti India kan banyak mengkonsumsi kayu manis ya. Ya. Ternyata dia tidak tahu juga pohon kayu manis itu. Kita tunjukkan inilah pohon kayu manis yang banyak disukain. Yang mana, Pak? Ini pohon kayu manis. Oh, ini pohon kayu manis. Iya, Mirip karet ya, tapi cabang-cabang. cabang-cabang. Jadi kalau udah panen ini cinnamon. Cinnamomum Iya. SP. Iya, ini panennya kan kulitnya. Oh, itu- ininya. Iya, yang dipanen kan kulitnya. Udah tua kulitnya, nanti habis ini jadi lagi. Gitu. Nah, mereka waktu itu juga panen mengulitin ini kayu manis. Banyak yang tidak tahu ini kayu manis. Padahal dari sini mah nggak ada aroma-aromanya ya, Pak? Nggak ada gitu. Nanti kalau sudah dikupas, dijemur, keluar Baru. aroma kayu manis. Gitu. Mereka juga nggak tahu kakao. Bagi negara-negara yang tidak ada pohon kakao karet mana, Betul, betul. mereka ini sangat tertarik. Pohon karet, guys. Kalau ini sudah tua. Ya. Jadi kelapa di sini bukan hanya
memang bukan tanaman pokok, tapi mereka adalah penaung bagi kakao. Karena kakao, kopi juga Ini ya? memerlukan penaungan. Ini ya. Iya. Jadi kayak payungnya. Iya. Nah, di bawahnya ini coklat. Coklatnya dipayungin sama tanaman kelapa. Iya. Ini kelapanya umur 37 tahun. Menaungi coklat-coklat di bawah kakao. Tadi kita dikasih cobain minuman hot chocolate, luar biasa, enak sekali. Nanti kita coba yang dark coklat di depan Dark sana. chocolate. Iya. Kalau kopi ada espresso, Iya. kalau coklat itu ada chocopresso, Pak. Oh gitu. Chocopresso. Itu benar-benar rich ya, Oh gitu. kental banget. Kental banget Heeh. ya. Nah, nanti nyobain kopi dengan kelapa ya. Kopi dengan kelapa. Ah. Iya, iya. Aduh, Udah resep pernah. dari mana ini? Udah pernah ya? Bentar. Kayaknya pernah yang di kopi-kopi apa tuh, kenangan atau apa gitu ya, ada kopi kelapa ya. Kopi tapi pakai air kelapa. Bukan. Ini beda ya. Kopi dengan buah kelapa. Kopi dengan buah kelapa Iya, itu kan, menarik, iya. itu menarik. Kan, gitu. Kalau kopi dengan pemanisnya misalkan pakai nira kelapa sudah banyak. Iya, kopi gula aren. Kalau kopi gula aren kan gula kelapanya, gula arennya. Kalau ini nira cairan sebelum jadi gula, itu dengan kopi itu juga enak. Biasanya khas di Aceh itu. Aceh ya. Iya di Aceh. Jadi pemanisnya pakai nira, terus pakai kopi. Kalau ini kopi kosugarennya, kopi susu gula aren dengan buah kelapa. Buah kelapa, kelapa muda. Kelapa muda. Gitu. Wow. Kita jalan Ambil. kaki, mobilnya ngintil di belakang. Iya. Ini sebetulnya kalau dekat ke Jakarta ini banyak yang orang berkunjung ke sini. Pasti Karena anak-anak tidak sekolah tahu. juga mau nih Oh, karya wisata banyak. ke sini. Iya, banyak ke sini ya anak-anak sekolah ke sini. Menarik sih, anak-anak juga kan kalau tinggal di kota besar nggak pernah lihat pohon ini, pohon itu. Iya, habis ini. Wah tuh coklatnya, lihat merah-merah. Nih zoom ya. Tuh kelihatan kan? Ini kita masuk ke bioindustri kopi dan kakao. Jadi pengerjaannya semua, kalau kopi ada roastingnya, ada gilingnya. Di sini semua. Nah, ini kebetulan ada kopi Liberica nih. Ini iya. kopi Liberica nih. Memang relatifly lebih besar Iya, ya. relatif lebih besar. Ya. Gitu. Liberica guys. Lebih besar ukurannya. Halo Mbak Ida. Halo, dari sekolah mana ini? Dari mana? SMKN 1 Ludiang. Oke. Yang lain dari mana? Saya dari Universitas Juanda Bogor. Juanda Bogor. Iya. Jurusannya Jurusannya agroteknologi. agroteknologi. Kalau saya dari Universitas Lampung, Lampung, Unila. dari Unila, Oke. dari jurusan Teknik Pertanian. Oh, cool. Berarti nginep sini ya? Ya, Berapa lama? kami di sini ada hampir 40 hari kerja. 40 hari kerja. Oke. Nice, nice. Jadi mereka sedang mensortir kopi, biji kopi. Gimana caranya sortirnya? Bisa diceritain mungkin? Sama kayak Iban. Loh. Loh. Iya Ibu, jadi ini kopi yang sudah di haler di yang ada di ruangan ini. Ya. Jadi kita kasih biji-biji atau bean-bean yang udah yang masih bentuk bagus dan yang untuk seperti ini contohnya ada hitam-hitam udah kita pisahkan. Pisahkan. Jadi kita ambil yang benar-benar udah masih bagus seperti ini. Oke, yang utuh-utuh ya. Oke, nice. Secara ukuran apakah dipisah-pisah juga? Untuk ukuran Enggak. enggak. Yang penting bentuknya masih Mungkin utuh aja ya. bagus dan masih bisa lebih bagus lagi. Oke, thank you ya. Ini liberikanya diproses natural, guys. Dan memang dapat sih mataharinya di sini, jadi bisa proses natural ya.
Ini haler ya. Masuk aja. Terima kasih, permisi. Abis haler, masuk ke roasting guys. Oh ini roastingnya. Ini Iya. yang mau di roasting ya Pak? Iya. Nggak, maksudnya tuh yang paling banyak disukain Kopi robusta. Robusta Iya. gitu. Dan ininya light, medium atau dark? Kalau untuk produksi di sini medium. Medium, Medium. ya, umumnya medium. Iya. Banyak orang yang menyukai ya medium. Gitu. Kenapa kebanyakan Indonesia lebih suka robusta ya Pak? Karena secara orang kan sejak kecil atau orang tua senang kopi itu pahit. Gitu kan, karena identik kopi itu pahit gitu kan, maka banyak masalah Indonesia kalau nggak pahit Bukan kopi. bukan kopi gitu kan, padahal belum tentu juga. Betul, gitu kan. betul. Maka 80% masyarakat Indonesia menyukai kopi. Sebagian bagi para penikmat kopi yang levelnya sudah menengah atas tuh justru banyak menyukai Arabica Betul. atau paling tidak mereka mix kan Ya. gitu. Kayak saya lebih senang yang mix Arabica dengan Liberica gitu. Ah. Itu nanti bisa nyoba. Ini ya, Wah, ini yang kakao. baru selesai roasting. Baru selesai roasting. Iya, roasting kakao. Nah, ini katanya prosesnya berbeda dengan kopi, guys. Kalau kakao itu justru roasting dulu baru masuk haler. Iya. Kalau di kopi kebalikannya ya, Pak ya? Kalau di kopi kebalikannya, Kopi haler haler dulu, dulu. kemudian baru di roasting. Roasting. Kenapa? Karena kakao itu bijinya keras. Maka dia di roasting dulu, habis itu baru di haler, memisahkan kulitnya dengan ini apa? Istilahnya bijinya. Ya, nibs. Nah, Oke. ini yang ini mengeluarkan apa? Kulitnya, kemudian yang ininya hasilnya seperti ini. Oke. Habis dari sini baru kita ke pengolahan kakao. Ya. Mesinnya beda ya, halernya kopi sama halernya coklat ya? Beda, karena ini ada penyedot untuk memisahkan kulit-kulitnya. Ah, iya. Gitu. Ini produk-produk jadinya, guys. Jadi di sini pengolahan sampai jadi produk jadi nih ya. Bikin sini semua. Ini coklat-coklatnya. Coklat apa ini? Pakuwon. Kismis. Oh, ini Ada Pakuwon iya, mereknya merek ya. Pakuwon ya. Nama tempat kita. Oh, ada juga yang kayak gini. Kayak pralin-pralin gini ya. Ini apa, Mbak Ida? Pralin? Bukan? Ini coklat aja? Ah, ini dicoba. Ini dark apa yang ini? Yang ini yang dark, Pak. Oke, oke, yang dark. Oh, ini darknya. Waduh, my mom lihat udah langsung hap aja. Ini kopinya. Yang lemak menyehatkan ya lemak kakao. Ini bisa dibeli di sini? Iya. Oke, nice. Oke, yang binturong? Ada. Oke, oh ini yang segini berapa, Mbak Ida? Yang ini 250. 2,5 ya? 200 gram. Per 200 gram. Guys, ini off kamera dulu, aku belanja dulu ya. Ini juga spesial coffee juga. Ini apa Ini spesialnya? Sierra ini singkatan suami istri mesra. Oh iya. Nah, ini kopi dengan Purwoceng. Purwoceng itu kan gingsengnya Indonesia. Oh, oke. Iya, gitu. Purwoceng. Iya, Purwoceng. Aku belum pernah denger loh. Oh gitu, Purwoceng itu gingsengnya Indonesia. Oke. Ideal ditanam di atas ketinggian 1.500. Kebetulan kebun kita yang di Gunung Putri itu kan 1.800 sampai 2.000. Walaupun nggak banyak. Ini produk-produk itu kopi dengan Purwoceng. Purwoceng ya. Gitu. Kan Purwoceng itu gingseng. Ini rasio berapa, Mbak? 1,15 biasa atau 1,15? Oke, terus suhu best di seduhnya 90. 90. Oke. Oke, nah ini apa bedanya? Sama kan? Sama. Oke. Terus apa lagi yang spesial? Liberica ada nggak? Liberica, iya. Ah, ya Liberica belum pernah cobain. Nah, Liberica. Liberica yang ini berapa? Ya, ini 65.
65. Ya, per 200 gram. Kalau yang ini, Sierra? Yang ini 100 gram 35. 35 ya. Ini apa? Robusta, Arabica? Blend. Oh, ini blend. Oke, pokoknya suami istri mesra lah ya. Dijamin ya. Tapi nggak bisa satu kali. Oh, Kan, gitu karena ya? kan yang namanya jamu ya, yang natural itu tidak bisa seperti Obat kimia. obat kimia yang cespleng. Iya. Dia memang harus rutin gitu. Oke, Gitu kan. oke. Ini kan untuk memperlancar. Ini beda. Ini efeknya beda sama pil biru. Jangan Iya. diharapkan sama. Iya, jangan diharapkan langsung minum langsung jereng. Tapi dengan beberapa kali, tiap hari, 8 kali minum baru ini. Oke, apalagi yang spesial? Kakao. Papa juga mau beli. Nah loh, dia mau shopping. Iya. Testimoni rasanya gimana? Enak. Yang mana? Yang Ini. mana yang enak? Oh, dark coklat. Oke, tumben. Tumben suka makan coklat. Oke. Dark coklat. Heeh. Nggak manis, nggak pahit gitu. Oke, oke. Oke, ini yang buat hot coklat ya? Iya. Oke, bubuk kakao berapa, Mbak? Yang 100 gram bubuk kakaonya 35. 35. 35. Kita Ini juga kayaknya menerima cuma- maklun kalau ada Maklun ya? perusahaan Oh, mau branding. di sini branding sendiri Oh, silakan. cool. Kita siap habis ini. Minimal? Nggak ada minimal. Nggak ada minimal ya? Oke. Terus, oh tapi kalau Bepom mesti daftar sendiri. Daftar sendiri Karena bukan brandnya produk, beda. brandnya beda, iya. Kan kalau namanya kopi, kan nggak perlu BP POM, cukup PIRT kan. Oh, PIRT. Kecuali bubuk coklat, ini sedang on proses kita BP POM. Ya, Ini ada kita belum kemasan. keluar juga ini. Masih belum, Pak. Masih proses karena disesuaikan sama OSS-nya. Oh, sama OSS-nya. Ini Kita ada ini on kemasan proses. lebih besar nggak? Kenapa? Ada, ini Bu. Nih. Kita dikasih sama Nah, lo mamaku kepincut bahaya. Iya, ya. Yang mil, yang ini yang ya. Ya ini 25. Nah, shopping juga mereka. Berproduksi nggak? Kalau nggak berproduksi bisa ke dalam. Iya. Nggak, kalau maksudnya kalau lagi nggak berproduksi kita bisa ke dalam. Kalau lagi produksi nggak boleh ke dalam. Steril ya? Steril. Boleh ya? Iya, Pak, silakan. Habis ini biar ini memperkenalkan. Soalnya kalau lagi pas lagi proses nggak boleh ada orang yang Betul, masuk pasti, ke iya. dalam. Gitu. Kita lengkap dan ini Belanja. Ini diajak jalan-jalan. Oh, disuruh shopping juga. Pas diajak ke sini. Lihat, mamaku mengosongkan stoknya tuh. Iya. Sampai aku nggak disisain. Enggak. Ngerinya mama-mama nih. Lihat coklat. ini karena lemak Dorong. lemak coklat itu kan meleleh di suhu tubuh. Jadi jangan dimasukin ke Oke. pas aku. Langsung Iya, kan dia di suhu melted. tubuh dia, ya. Beda dengan kalau yang di pasaran kan memakai pengeras segala macam. Kita kan Betul. semua nggak ada ini. Iya. Alami. makanya fridge ya ini. Iya, gitu. Semua kita proses alami tanpa bahan tambahan yang lain kecuali misalkan ada tambah susu, Iya. tambah kalau ada yang manis pakai gula. Itu Iya. saja, nggak ada yang lain lagi. Ada yang lain. Ini nggak kalah sama coklat-coklat Eropa ya. Iya. Di beberapa hotel juga pesan gitu. Oh, oke. Gitu. Maklun ya. Maklun. Pakai ini aja nih. Biar Oh, ada shoe cover. iya, iya. Kita pakai shoe cover dulu, guys. Di cover kayak gitu, jadinya ruangannya tetap steril untuk produksi. Nah, ini Jadi, mesin-mesinnya. Iya, mesin-mesinnya tadi yang nibs yang setelah di roasting, habis roasting kemudian giling, Iya. habis digiling, kemudian kita membuat pasta di sini untuk kakao ya. Habis pasta, pasta itu ada yang warna coklat kakaonya, kemudian kita setelah pasta kita akan pisahkan. Jadi, Oh, ini pasta? Enggak, bukan. Kalau pasta, ada nggak pasta, Mbak? Karena sedang tidak produksi. Keluarin yang pasta. Ini apa, lemak? Ini lemak kakao. Lemak kakao. Ini yang bungkil kakao. Ini yang Bungkil. jadi nggak ada. Ya, cuma Jadi aja. Nips. dari biji ini yang tadi, biji kakao, kemudian kita roasting,
Habis roasting, kemudian baru kita dipecah. Ini hasil pecahannya seperti ini. Pecahan kakao. Dari pecahan kakao ini, kalau industri kan biasanya nyimpan seperti ini. Kalau memang punya alat-alatnya. Dari ini buat kita pasta. Tapi ini mah belum enak dimakan kali ya? Sudah bisa sih. Udah bisa, pahit-pahit paling ya? Kan ada juga yang suka Iya. makan nip. Iya. Habis ini, dari ini kemudian kita pasta. Pasta. Setelah pasta kita kumpulkan, kemudian kita press. Yang press ini menghasilkan dua, satu yang bungkil kakao sama yang lemak kakao. Nah, kalau pingin untuk minuman kakao 100% ini. Bungkilnya. Bungkilnya. Jadilah dia hot coklat. Jadilah hot coklat. Jadi kalau mau hot coklatnya pahit ya ini, tanpa gula, tanpa susu ini. Tapi kalau mau misalkan bikin permen, kemudian bikin kakao dalam bentuk coklat batangan, ini harus di mix Gabung. kembali. Nah, ini kan banyak fungsinya lemak ini kan, untuk kecantikan segala macam, pangan campurannya. Dan ini mahal ya Pak ya? Ini mahal Ya. dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau coklat-coklat yang murmer-murmer, Murmer-murmer mungkin nggak tidak pakai ini ya? Mungkin tidak pakai ini. Jadi kalau tulisannya dia lemak coklat, dia pasti akan menuliskan lemak coklat, Ya. tidak menuliskan lemak nabati. Kan kalau lemak nabati orang apa nabatinya kan bisa dari lemak apa? Palm oil atau Iya, apa? palm oil atau apa. Habis ini selesai. Yes. Ini untuk bisa jadi tepung coklat ini bikin powdernya. Jadi kalau yang sudah ini di sini Dianjurin lagi, dihancurin jadi lagi, bubuk. jadi bubuk. Belum selesai, Iya. karena kan belum merata ukurannya. Habis ini baru kita penyaringan, powder penyaringan sini. Mesin pengayak, Mesin diayak pengayak. lagi. Diayak lagi, udah diayak, packaging. Nah, kalau kita bikin kakao yang pingin jadi batangan ini, dari sana bisa ini campur kembali atau biasa jadi pasta, kita masuk ke pengolahannya ini ya. Nah, ini untuk mencampur biar rata, Ya, ball mill ya. ball mill ya. Dan luar biasanya semua mesin yang ada di ruangan ini made in Indonesia. Ya, made in Indonesia. Gila, luar Habis biasa ini. Baru ke alat vertical tempering. Tempering. Ya. Ini buat apa ya Pak? Ini jadi kalau kita mau berbagai macam cita rasa kakao, di sini kita cobanya bentuknya ya. Kan di sini ada Ada beberapa alat cetak. Seperti ini ya. Ini Ya, alat-alat yang cetak. kayak tadi itu Yang ya. kayak tadi kan ini kan yang untuk batangan, Batangan. ini yang untuk permen. Jadi di sini Dicetaknya. dicetaknya. Setelah ini cetak mana selesai, baru untuk meratakan di sini. Ini kan mesin tempering formula coklat ini di goyang. Jadi Oke. sehingga tidak ada gelembung-gelembung udara di dalam coklat itu. Jadi Iya. ini rata. Hasilnya profesional seperti pabrik besar ya. Iya, habis ini selesai baru masuk ke Fridge. freeze. Iya. Lagi kosong. Ya. Oh, Masuk lagi fridge. ada tuh yang Iya. dibekukan. Sedang ini freeze. Ini juga sedang Oh, di sini freeze. juga ada. Iya. Sedang kita semua biasanya freeze, kemudian packing, pasar. Jadi kita selalu fresh, gitu, tidak menumpuk dalam Betul. jumlah banyak. Yes. Memang di sisi yang lain juga kebun kita, kakao kita kan hanya 5,2 hektar. Nggak bisa dalam jumlah banyak. Iya. Ya, seperti ini. Nah, ini tempat packaging, guys. Ya, alat packaging. Oh, ada labelsnya di sini. Wah. Nah, ini yang pengen lihat bedanya biji kopi Robusta dengan Arabica. Arabica itu lebih agak besar dikit, agak panjang-panjang. Kalau Robusta lebih bulat-bulat kecil-kecil. Libericana. Oh, Liberica nggak ada ya, Pak ya? Lagi nggak ada, ya.
Kalau yang ini biji coklat ya, Iya. biji kakao. Karena jumlahnya sangat terbatas, jadi kita biasanya begitu selesai habis ini kita packaging yang Langsung. Nice. Aku nyobain naik Hilux yang pakai B100. B100 ini bahan bakarnya sumber energi yang terbarukan dari kemiri Sunan. ini berapa ratus ribu? Berapa puluh ribu ini? 27.000 Pak. 27.000. Sudah uji coba 27.000 kita. Mesinnya halus. Halus ya, nggak berasa diesel ya? Lebih ini halus ya. Iya. Kita akan menuju ke kebun kemiri Sunan. Bahan Kebunnya. bakar nabati penghasil B100. Gitu. Banyak orang tidak paham tentang, tidak tahu atau bahkan tidak tahu apa itu kemiri Sunan. Iya. Saya juga baru pernah dengar Pak, kemiri Sunan. Iya. Kalau kemiri sayur tahu, kemiri buat bumbu masak tahu, Iya. kemiri Sunan belum tahu. Nah, ini kita akan tunjukkan terus Kang di sebelah atas kita. Dari sini mulai kebun kemiri Sunan kita ada 8 hektar. Dan ternyata dipilih kemiri Sunan itu karena memang tidak dimakan ya Pak? Tidak ya? dimakan, Tidak ya, dimakan. tidak Jadi dimakan. tidak berebut dengan Oke, manusia. Kita berhenti di sini Kang. Ini Oh. kemiri Sunan. Oh, buahnya besar-besar sebesar Iya. sawo ya. Iya, besar. Kemudian produktivitasnya per hektar 17 ton 17 ton per per hektar. hektar. Kemudian Oke. menghasilkan kernelnya sekitar 8 sampai 10 ton per hektar. Nah, dari 8-10 ton per hektar itu, kernel itu kan mengandung minyak sangat tinggi. Gitu, dari 48 sampai 58%. Jadi per hektarnya menghasilkan crude oil dari kemiri Sunan itu 4,5 sampai 6 ton per hektar. Tuh, sehingga efisien. Sangat Dan produktif iya, ya. sangat produktif. Dan kelebihan dari kemiri Sunan ini dia adalah tanaman konservasi. Oh. Tanaman konservasi, kenapa tanaman konservasi? Akarnya bisa sampai 7 meter ke bawah. Oh, Nah, oke. dengan 7 meter ke bawah, dia mengambil nutrisi air dari kedalaman. Nah, kelebihan yang lain, kemiri Sunan itu kalau mau berbunga, dia merontokkan daunnya. Oke. Nah, ciri-ciri di seberang sana, kalau lihat yang kuning-kuning itu Iya. iya. bukan kena penyakit, itu Oke. mau rontok daunnya. Atau yang ini, Oke. atau yang ini. Ah, ini kan sudah pada rontok nih. Iya, Ah, iya, iya. Ini mau berbunga tuh, ujung-ujungnya Oh. kelihatan bunga semua. Nanti semua bunga. Oh, nggak bareng-bareng ya? Nggak bareng-bareng karena varietasnya berbeda. I see. Gitu di sini. Jadi kita punya aksesi cukup banyak. Kemiri Sunan ada sekitar 50 aksesi. Kemudian kita sudah melepas 4 varietas kemiri Sunan. Ada kemiri Sunan 1, kemiri Sunan 2, Kermindo 1, Kermindo 2 dengan berbagai karakteristik. Kemiri Sunan 1 ketinggian 700, kemiri Sunan 2 500 sampai 600, kemudian Kermindo 1 2 di bawah 500, di bawah 400. Nah, karena ini tanamannya ada Kermindo 1, kemiri Sunan. Ini kan kemiri Sunan 1 yang ketinggian 700. Ini ketinggian di sini kan 490. Heeh. Jadi memang tidak sama-sama karena berbeda. Ini bukan kebun produksi, Ya, tapi ini kebun koleksi. koleksi. Iya. Nah, ini merontokkan daunnya sehingga tanahnya jadi subur. Dulu Iya. ini tanah cadas. Oh, gitu. Iya. Sekarang ruputnya Ditanam tuh dia malah tanam- dia ngerontokin daun ngerontokin jadi daun, pupuk ya. pupuk organik, maka iya. Oke. Dan mudah panennya ini. Nggak Iya. perlu panen sendiri. Minyak paling optimal di kemiri Sunan itu kalau sudah rontok. Ini contohnya. Ini Oh rontok. gitu, tinggal ngambilin aja di bawah Tinggal gini ya. ngambilin di bawah saja gitu. Hmm. Ini sudah rontok. Nah, ini kulit luarnya. Kayak Kemudian sawit ya. iya, ini batoknya. Mm-mm. Batoknya mengandung lilin, lapisan lilin sehingga bisa tahan 2 bulan di Oke, lapangan. oke. Nah, kemudian batoknya ini di dalamnya itu kalau kita buka ada dagingnya. Daging buahnya itulah yang dijadikan Berminyak itu. berminyak gitu. Ini. Oh, jadi yang diambil si dalamnya ini Iya, ya. kernelnya ya. kernel. Habis ini kalau ada batu sih bisa dipecah. Karena ini cukup keras. Iya. Ah. Nah, Oh, Ah, ini dalamnya iya. begini. iya. Sorry, Pak. Ada aromanya nggak dia?
hati-hati. Nah ininya Toksik sih ya. toksik, tapi bukan high toxic. Iya. Ini bikin Kalau sakit. dimakan toksik. Kalau dimakan toksik, tapi bikin sakit perut. Oh, Iya. sakit perut. Iya, sakit perut. Dan kulitnya ini juga kalorinya tinggi, batoknya 4.000 sampai 4.500. Oke. Gitu. Jadi kulitnya ini jadi pupuk, kemudian batoknya jadi briket dari kemiri Sunan, kemudian dagingnya ini dimanfaatkan untuk crude oil dan minyak. Briket tuh maksudnya jadi areng gitu. Iya, kan Oh. kalorinya 4.000 4.500 itu kan setara batu bara, Iya, kan lebih iya. tinggi dari batu bara. Dan Wow. ini dimanfaatkan di Lombok Timur yang untuk pembakaran pengasapan tembakau Virginia di sana. Oke. Ya. Kalau nanti Ibu kan dari NTT, di Ngada itu Bu kita ada 630 hektar kebun kemiri Sunan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Swasta membuat di sana untuk pembangkit listrik tenaga diesel Oke. menggunakan basisnya kemiri Sunan. Gitu. Banyak Dan- ternyata di Ngada. Iya. Di Ngada itu kan gersang, Iya. begitu ditanamin ini suhu turun. Jadi di kebun suhunya lebih ya? rendah 3 sampai 4 derajat dibandingkan di Lumayan. luar kebun, dan sekarang sudah ada sumber air di sana. Nah, karena dia bikin Iya. tanah jadi bagus. Tanah bagus, kemudian menyerap air kan. Iya. Akarnya kan sampai 7 meter. Mm-mm. Gitu. Habis ini. Ternyata tanaman itu bisa membuat tanah menjadi Subur. dan lingkungan juga jadi bagus. Iya. Jadi adem juga. Ini kan bisa lihat kan di sana kan tadi agak di luar lebih ini, begitu di lingkungan ini sudah lebih adem. Adem. Itu apa sih Pak di tengah-tengah merah-merah? Itu ini apa? Porang. Oh iya, porang. Porang. Iya, tanaman Porang. porang. Iya itu. Kok kayak Iya. kelapa sawit tiba-tiba Enggak, muncul ini tanaman sendiri porang gitu? ini. Kalau sudah tua ini kan dulu ditanamin porang. Nah ini porangnya ininya. Ya ini kan ini porang. Ada gunanya nggak Pak ini? Ini ada sumber makanan. Oh, oke. Porang ini banyak dipakai untuk mie di Jepang dan di China. Oh, oke. Tapi kan perlu ada proses lanjutan. Mm-mm. Ya. Ini mesin-mesin alat berat. Semua bahan bakarnya udah pakai B100 guys. Jadi ini ramah lingkungan udah. Tadi habis cuci tangan dulu karena habis megang si kemiri Sunan. Iya, karena toksik, takutnya nggak sengaja tangannya ntar kepegang makanan. Sebelum kita ke reaktornya, ini koleksi kita, hasil riset kita untuk pengembangan biosolar atau bioenergi atau biodiesel. Jadi Oh, ini sumber aneka BBM. sumber biji bahan bakar nabati, kita sudah meriset 23 jenis biji-bijian yang bisa menjadi bioenergi, biodiesel atau biosolar. Iya. Dari mulai kemiri Sunan, kemiri sayur, kosambi, nyamplung, mulkana, jalak pagar dan karet, biji karet dan sebagainya. Biji karet pun dicoba Iya, ya. dicoba. Karena di Jepang juga kan menyarankan biji karet, tapi kami biji karet kan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Iya. Ngumpulin gitu. Ini biji karet. Ternyata yang diambil adalah si kemiri Sunan. Diambil kemiri Sunan yang salah satu yang paling efisien. Kita kan tentu kalau mau mengembangkan itu harus lihat efisiensinya. Betul. Usaha mana. Nah, dari sini kemudian semua dijadikan crude oil. Crude oil. Nah, ini crude oilnya seperti ini. Misalkan ada beberapa crude oil yang bisa dijadikan biodiesel. Ini nyamplung, warnanya Nyamplung. hitam. Mulkana, nah ini yang dimaksud kemiri sayur ini. Mulkana, kemudian ada minyak, ini kan food semua. Iya. Kemudian pongamia, baru ini kemiri Sunan, ini kosambi, kepuh dan sebagainya. Nah ini salah satu crude oilnya berbeda-beda kan, varietas kemiri Sunan 1, 2, Kermindo 1, Kermindo 2. Nah kemudian kita olah di reaktor kita, nanti kita tunjukkan, itu ada 3 patennya. Kemudian beberapa
formula ini dihasilkan ini sudah B100. Jadi kita mulai dari pengembangan B25, B50, kemudian B75 ini yang biodiesel B100. Ini formula 4, 3, 2, 1. Oh, jadi ini sebenarnya B100 itu adalah nama formulanya dia aja ya? Enggak. Jadi kalau B25, 25% dari nabati, 75% dari solar biasa, minyak bumi. Kalau ini 50-50 kan, Ya. campur. Ini juga campur. Kalau 75%, B75 berarti 75% yang dari nabati, 25% Solar biasa. solar biasa. Kalau ini udah 100%. Udah sebening ini tentu Bersih. bersih. Ya. Asapnya pun nggak ada Oke. bau-baunya Kemudian si solar. Kita membandingkan hasil mesin, kemudian sudah diuji coba, kemudian sudah dites di laboratorium di Lemigas, kemudian Sukovindo, kemudian Pusat Penelitian Sawit. Ini menunjukkan setan number untuk biodiesel dari kemirisunan itu 58,6. Gitu kan. Standar Amerika 51. Jauh di atas. Jauh di atasnya. Ini yang setan number kita lihat. Gitu. Jadi ini banyak, dan ini yang teknologi ini yang banyak orang tertarik. Jepang, kemudian Malaysia, Swedia, kemudian dari Saudi Arabia. Ini teknologi ini dari kemirisunan menjadi B100. Kok Indonesia bisa, kita lihat dirakit oleh tenaga kita. Yes. Made in Indonesia semuanya. Made in Indonesia. Nah, dulu B100 dipertanyakan oleh banyak orang. Katanya kalau suhunya sangat ekstrim, panas dingin, dia akan volumenya akan jauh berkurang, terjadi pengentalan, terjadi pengendapan. Ini sudah kita uji coba ribuan liter, bukan 1-2 liter. Ya. Volumenya tidak berkurang, tidak terjadi pengendapan. Di suhu-suhu yang dibikin panasnya ekstrim, dinginnya lebih Iya, ekstrim. ini kan siang malam. Ya. Terbuka, siang malam, warna tidak berubah. Oh, oke. Cuma kalau di negara 4 musim mungkin Nah, lebih ekstrim lagi ya, lu Pak? harus lebih ekstrim. Tapi ini kita pernah di Dieng ya, berapa derajat? Di bawah 20, Pak. Di bawah 20. Iya. Dieng itu sangat dingin kan Iya, ketinggiannya. betul. Sama di Pagar Alam juga. Pagar alam juga daerah dingin dan Ya. tidak masalah mobil Nggak kita. masalah ya, oke. Iya. Kemudian ini salah satu paten kita. Ini menurunkan keasaman. Jadi baik crude oil dari CPO maupun kemirisunan ataupun nabati kan keasamannya tinggi. Ini tuh bermasalah. Maka teknologi ini hasil karya Pak Flop Dibjo ini bisa menurunkan keasaman dari di atas 4 bahkan 8, 9, 10 menjadi di bawah 3. Gitu. Inilah yang 40% biaya untuk pembuatan biosolar itu ada di Untuk sini. nurunin keasamannya. Untuk nurunin keasaman. Concernnya kemana, Pak? Ke corrosion atau ke karat atau apa? Mungkin salah satunya karat dan sebagainya. Saya terus terang saya bukan Ya, ahlinya itu. ya. Saya bisa secara umum. Jadi kalau kita menggunakan proses kimia, Ya. biayanya 40% di sini. Oke. Karena harga katalis, ini kan menggunakan banyak katalis Ya. untuk menurunkan keasaman, itu menurunkan katalis. Jadi katalisnya sendiri itu harganya sangat mahal. Iya. Nah ini karena suhu, tekanan, dan putaran tertentu bisa menurunkan keasaman. Nah, ini yang teknologi prosesnya. Dan sudah dipatenkan ini yang ya? kalau tadi kan kemirisunan ya. Ya. Kalau ini dari CPO. CPO. Crude palm oil yang bukan non food, yang keasamannya tinggi kan 89, harganya murah, dengan teknologi yang ada di kita, dry oil fatty acid-nya bisa di bawah 3. Kemudian baru kita transesterifikasi. Hasilnya bisa kelihatan yang setan number kita 57,1, kemudian ini spek SNI 51, standar Amerika 47, standar Uni Eropa 51. Jadi kita 57. Yes. Jauh lebih tinggi. Ini kalau contoh fisiknya, kalau crude oilnya seperti ini, Ya. begitu diolah menghasilkan
produk B100 dan gliserol. 88 sampai 92% jadi B100, berarti 8 sampai 12% jadi gliserol. Ini juga bermanfaat. Ini sisanya ya, si gliserol berarti? Gliserol dia di bawahnya, Endapannya? endapannya. Oke. Dan ini punya nilai ekonomi tinggi kan, untuk kosmetik dan industri yang lainnya. Jadi tidak ada yang terbuang. Iya, nggak kebuang. Gitu. Ini mesinnya ada 3 paten. Ini paten penurunan ini, kemudian ini. Nah, ini reaktornya. By the way, pemandangannya luar biasa guys di belakang. Ini reaktornya. Nanti kita lihat pemandangannya. Ini reaktor B100 kita, generasi ketiga. Kapasitas 3.000 liter per 6 jam. Jadi kalau sehari bisa 9.000 liter menghasilkan B100. Ini dibuat di dalam negeri, putra-putri bangsa Indonesia. Yes. Ini. Ini generasi 1, generasi 2-nya yang mana Pak? Generasi satunya ini. Ini kan Generasi kapasitas 3.000 liter ya. Iya. Generasi satunya saya liatin di sini. Ini kapasitas awal 100 liter. Oh, lebih kecil. Iya. Pada saat dulu uji coba, ini terjadi ledakan. Oke. Ini. Gitu. Waktu itu kan dikit. Kemudian diperbaiki, generasi ketiga itu sudah melibatkan teman-teman ahli dari PTDI yang membuat pesawat. Iya. Nah, itulah Oke. tidak terjadi ledakan. Iya. Tapi tidak akan ada itu kalau tidak ada generasi satu Betul, ini. ketahuan masalahnya di mana. Masalahnya di mana? Ini 100 liter, kemudian generasi kedua ini kapasitas 500 liter. Ini kemiringannya, coba ini masih jalan aktif. Oh, masih dipakai. Masih dipakai. Jadi ini masih dipakai kalau ada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Oke. Penelitian kan nggak mungkin yang sana. Iya, Karena kalau iya. sudah 3.000 liter, Iya, buat biayanya apa? juga mahal. Nggak kejangkau Waste. bagi mahasiswa. Maka biasanya menggunakan yang 100 liter atau yang Oke. 500 liter. Gitu. Nah, saya senang di sini kalau pagi-pagi. Jadi saya biasa datang jam 6 pagi. Jam 6. 6. Iya. Karena kalau pagi, ini negeri di atas awan. Oh, gitu. Cakep Iya. banget sih ini emang. Jadi kalau pagi-pagi kan kabutnya masih di bawah. Iya. Sebelah kanan sana Gunung Gede Pangrango, sebelah sini Gunung Salak. Tapi ini nggak kelihatan karena Iya. siang kan awan naik. Mm-mm. Udah sambil duduk-duduk di sini menikmatin ini. Sambil ngopi dong. Ngopi. Ngopi binturong dong. Ini kelapa muda mana gitu. Iya, bener. Gitu. Jadi kalau nginep di sini itu orang biasanya ke sini pagi-pagi, Bu. Pagi-pagi ya. Dari jam 6 sampai jam 7, di bawah ini kan Cakep ya? kabut. Iya, ini jeruk untuk konservasi kami. Sana Gunung Gede Pangrango kelihatan, situ Gunung Salak. Gitu. Itu bukan lahan kita ya. Iya. Lahan kita sampai bawah saja. Gitu. Ini apa? Ini pohon sosis. Hah? Jadi ini untuk biopestisida. Jadi yang bulat-bulat di bawah itu bukan batu, itu buah. Sini. Iya. Buahnya udah jatuh. Buahnya jatuh. Ini perlu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk bisa hancur. Ini bukan batu ya. Iya. Ini bukan batu ini. Dari buahnya, buset. Buah. Buah sosis. Buah sosis. Ya, ini itu hancurnya udah 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Sampai kering. Iya, karena apa? Karena mengandung racun Oh. sehingga bakteri, mikroorganisme, jamur, cacing tidak mau makan. Tapi justru inilah yang banyak dicari untuk misalkan obat-obat alami. Gitu. Bahkan ada beberapa negara yang mencari di sini. Konon katanya yang dari Belanda, Afrika Selatan, kalau terjadi perang biologis masa depan, ini obatnya ini. Wow. Gitu. Banyak kita. Nah, ini jerigen-jerigen adalah bioetanol masing-masing 20 liter. Ini nih dibagi-bagi gratis pada saat COVID, guys. Jadi sebagai hand sanitizer. Pada saat itu kan kayak semua orang butuh hand sanitizer ya tiba-tiba ya. Jadi daripada orang-orang pada pakai yang kimia-kimia, nah dibagiin deh ini bioetanol. Ya, oke. Ini ada kafenya juga.
Wah, jadi produk-produk yang benar-benar semuanya dari hulu ke hilir di sini bisa dinikmati di sini juga. Bisa belanja juga ya buat bawa pulang. Kafenya enak, nyaman. Pak Teddy, ini terima kasih banyak ya Pak Iya, ya, udah sama-sama. dijelaskan Saya juga panjang makasih. Iya, lebar. makasih banyak. Dan saya benar-benar surprise sih, maksudnya kemajuannya sampai sejauh ini Iya. Indonesia. Ya, saya terima kasih banyak ini kepada teman-teman Mbak Lucy, influencer mana ya yang aktif di media sosial. Justru kami membutuhkan dukungan masyarakat, komunitas yang seperti itu yang Ya. memberikan informasi tentang inovasi teknologi yang dihasilkan oleh putra-putra terbaik Yes. Indonesia. Dan kita banyak yang bisa dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Sangat penting sekali. Kalau kami kan biar fokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi di tempat kami. Untuk marketing, sosialisasi tentu perlu seperti Mbak Lucy. Saya yang mengucapkan terima kasih Mbak Lucy bisa hadir di tempat kami di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Tanaman Industri dan Penyegar yang berlokasi di Jalan Raya Pakuwon KM2, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, dengan senang hati Pak Teddy. Luar biasa ya, membanggakan sekali dan kita semakin excited untuk segera memperkenalkan ini semua kepada dunia.